Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya yang berada di setiap sekolah SMA se-Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya, Nurul Arif Hidayah, biasanya dipanggil Yayat, dalam program Sukses UTBK dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Generasi Smart, berkarakter, cerdas kid. Oke, di sesi pertama ini kita akan mengawali pembelajaran dengan pengetahuan kuantitatif. Ya, waduh, ini baru pertama kali ya PK itu di pagi-pagi hari ya. Apalagi saya baru pertama kali dapat pagi-pagi ya. Nah, jadi di PK kali ini kita akan membahas salah satu subtes materi, yaitu barisan rekursif ya. Ini mungkin baru kedengaran awal ya bagi teman-teman semuanya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih barisan rekursif itu? Oke, saya jelaskan lebih singkatnya ya. Jadi barisan rekursif ini adalah barisan-barisan yang terbentuk dari suatu operasi bilangan yang melibatkan suku sebelumnya ya. Yang melibatkan satu suku sebelumnya. Jadi misalkan kalau kita punya suku pertamanya adalah 2 deh. Suku pertamanya ada 2. Terus kita punya operasi, itu suku selanjutnya adalah 2 kali suku sebelumnya, baru ditambah 1. Ya. Berarti suku keduanya bisa kita tulis sebagai ya 2 dikali suku pertama ditambah 1. Tadi karena saya sebutkan suku pertamanya adalah 2, maka kita dapatkan suku keduanya adalah 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Dan terus, nanti kalau kita mau mencari suku ketiga, maka kita bisa dapatkan dengan cara 2 kali suku kedua ditambah 1. Tadi kan suku keduanya adalah 5. Maka kita dapatkan 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Dan seterusnya. Jadi begitulah secara singkat tentang barisan rekursif. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih soal-soal UTBK mengenai barisan rekursif ini. Kita lihat dulu yang pertama ya. Oke, nomor 1. Barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi AN tambah 1 sama dengan 2 dikurang 5 AN untuk setiap bilangan asli N, dan A4 sama dengan minus 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kita harus mencari berapa banyak yang benar ya. Berapa banyak yang benar. Nah, kalau kita punya pertanyaan seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengecek satu-satu pernyataan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu di pernyataan 1 ya. Oh iya, sebelum kita lihat dulu soalnya. Di soalnya, kita punya rumus dari barisan rekursifnya itu adalah AN tambah 1 sama dengan 2 dikurang 5 AN ya. 2 dikurang 5 AN. Kalau kita lihat, ada N tambah 1, ada N. Berarti kita butuh 2 suku yang saling berurutan ya. 2 suku berurutan gitu. Nah, terus kita ketahui bahwa A4-nya sama dengan minus 8. Nah, sekarang kita coba lihat di pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 katanya adalah A3 merupakan bilangan bulat. A3 merupakan bilangan bulat. Di sini kita punya A4. Berarti karena kita mau mencari A3, berarti A3-nya itu ada di sini di AN ya. Maka kita coba tuliskan di pernyataan nomor 1 ini. Kita coba tulis di sini. Nah, berarti kalau kita mau cari suku keempat, maka kita dapatkan dengan cara 2 dikurang 5 kali suku ke-3 ya. Oke. Sekarang kita lihat A4-nya tadi minus 8. Minus 8 sama dengan 2 dikurang 5 dikali suku ke-3. A3 ya. Berarti kita punya minus 10 sama dengan minus 5 dikali A3. Maka kita dapatkan A3 sama dengan minus 10 dibagi minus 5. Hasilnya adalah 2.
Oke, dengan demikian kita dapatkan bahwa suku ketiganya atau A3-nya sama dengan 2. Kita lihat apakah kita dapatkan pernyataan 1 A3 merupakan bilangan bulat. Ya, karena 2 adalah bilangan bulat, maka bisa kita simpulkan bahwa A3 merupakan bilangan bulat. Pernyataan 1 benar ya. Oke, sampai sini kita langsung ke pernyataan 2. Pernyataan 2 menyatakan bahwa suku kelimanya atau A5 sama dengan minus 38. Maka, kalau kita mau mencari suku kelima, berarti tugas kita adalah kita substitusi saja suku keempat dalam operasi rekursifnya ini. Oke, A5 sama dengan 2 dikurang 5A4. Karena kita sudah mendapatkan A4 sama dengan minus 8, kita tuliskan 2 dikurang 5 dikali minus 8. Sama dengan minus 5 dikali minus 8, 40. 40 ditambah 2 hasilnya 42. Dengan demikian kita dapatkan suku kelimanya sama dengan 42. Kita lihat bahwa hasil yang kita dapatkan itu berbeda sama pernyataan di nomor 2. Dia dapatnya minus 38 nih di pernyataannya. Maka nomor 2 kita salahkan ya. Oke, lanjut di pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, A 2024 merupakan bilangan negatif. A 2024 adalah bilangan negatif. Kita coba lihat. Tadi kita sudah mendapatkan 3 suku ya. 3 suku. Ada suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Yang masing-masing dia itu bernilai A3-nya itu 2, A4-nya tadi minus 8, dan A5-nya adalah 42. Nah, saya coba mencari suku ke-6 dulu deh. Kalau kita cari suku ke-6, oke. Suku ke-6 itu sama dengan, berarti 2 dikurang 5 kali suku ke-5. Berarti 2 dikurang 5 dikali suku kelimanya tadi 42 ya. 42. Maka kita punya dikali 42. 2 dikurang 5 kali 42 itu sama dengan 210. Maka kita punya sama dengan minus 208. Ternyata di suku ke-6 kita dapatnya minus 208 ya, kita tuliskan. Nah, kalau kita lihat, A3 sama A5 ini punya kesamaan. Dia itu sama-sama suku ganjil. Sama-sama suku ganjil, sama-sama punya nilai hasilnya itu positif ya. Sedangkan suku keempat dan suku ke-6 itu sama-sama suku genap. Sama-sama bernilai negatif hasilnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa semua suku ganjil, semua yang bersuku ganjil pasti bernilai positif. Sedangkan semua yang bersuku genap akan bernilai negatif ya. Begitulah kesimpulannya. Nah, kita lihat bahwa 2024, suku ke 2024 ini adalah suku genap. Karena suku genap, sesuai yang kita simpulkan tadi, itu merupakan bilangan negatif. Maka pernyataan 3 bisa kita nyatakan benar ya. Oke. Terus pernyataan 4. Suku ke-43 dikurang suku ke-30 merupakan kelipatan 5. Oke, kita coba tuliskan persamaannya. Suku ke-4 sama dengan suku ke-4. Suku ke-43 ya. Ini terlalu semangat saya di pagi-pagi ini ya. Dikurang suku ke-30 sama dengan, nah berarti kita langsung saja masukkan persamaannya. Kalau kita mau cari suku 43, maka kita tulis 2 dikurang 5 kali suku ke 42 ya, suku sebelumnya. Terus dikurang A30 berarti 2 dikurang 5 dikali suku sebelumnya, A29. Kalau kita lihat,
kita perhatikan, 2 dikurang 2 habis ya. 2 dikurang 2 habis. Maka kita bisa hilangkan. Maka menyisakan minus 5 dikali 42 tambah ya. Minus ketemu minus jadi plus. Tambah 5 dikali suku ke 29. Oke, ini ya. Nah, perhatikan bahwa koefisien dari suku ke-42 dan suku ke-29 itu ada sama-sama 5 ya. Paling bedanya sini negatif, ada positif ya. Nah, maka saya bisa keluarkan 5-nya dulu. Pisahkan 5-nya. Pisahkan 5-nya. Terus menyisakan dalam kurung minus 4A42 ditambah A29. Oke. Dari sini sudah jelas bahwa hasil dari pengurangan suku ke-43 dan suku ke-30 ini merupakan kelipatan 5. Karena ada pengalihan 5 di sini nih. Ya, ada pengalihan 5. Nah, dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa pernyataan 4 itu benar ya. Oke. Dengan demikian, nomor 1 jawaban banyaknya pernyataan yang benar adalah sebanyak 3 ya. Maka jawabannya adalah delta. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan soal seperti ini? Oke, kita coba lihat apakah semuanya menjawab delta ya. Di kolom komentar. Oke, mungkin ada yang salah kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau dengan melihat hasilnya seperti ini bisa teman-teman lebih paham lagi ya untuk menjawab soal masalah barisan rekursif. Oke, DK betul ya. Keren. Sip. Oke, dengan demikian kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Oke. Barisan bilangan real Y1, Y2 memenuhi Yn tambah 1 sama dengan 3Yn tambah 2. Untuk setiap bilangan N dan Y2 sama dengan 5. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke. Berarti pernyataan soalnya sama lagi ya kayak nomor 1. Maka kita coba kerjakan dengan cara yang sama. Pernyataan 1 katanya apa? Y1 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, kita lihat bahwa yang diketahui adalah Y2. Oke, diketahui adalah Y2. Terus kita punya operasi rekursifnya itu Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah 2. Ya. Berarti kita melibatkan suku N dengan suku setelahnya. Ya, atau bisa dibilang suku N tambah 1 dengan suku sebelumnya ya. Nah, karena sini Y2 sama dengan 5, berarti kita bisa libatkan Y1 di sini. Karena ya Y1 itu sebelum Y2. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan. Kalau kita mau mencari Y2, berarti sama saja kita mencari 3 kali Y1 tambah 2 ya. Kita melibatkan suku sebelumnya nih, Y1. Nah, sekarang kita lihat bahwa Y2-nya kita sudah dapatkan sebesar 5 ya. 5 sama dengan 3 kali Y1 ditambah 2. Berarti kita punya 5 kurang 2 sama dengan 3. Sama dengan 3 kali Y1. Maka Y1-nya sama dengan 3 dibagi 3. Sama dengan 1. Oke, kita sudah dapatkan Y1-nya sama dengan 1. Perhatikan bahwa 1 adalah bilangan kuadrat sempurna, teman-teman. Ya, kenapa? Karena bilangan kuadrat sempurna kan itu dihasilkan dengan cara mengalihkan satu angka dengan dirinya sendiri. Ya, 1 dihasilkan dari 1 kali 1. Ya, 1 dengan dirinya sendiri. Maka bisa kita katakan bahwa Y1 adalah bilangan kuadrat sempurna. Maka pernyataan 1 benar ya. Oke, selanjutnya pernyataan 2. Yn merupakan bilangan prima untuk setiap bilangan asli N. Oke, kita coba cek
satu-satu ya. Tadi kita sudah lihat bahwa Y1-nya sama dengan 1. Y2-nya sama dengan 5. Nah, kita coba cari Y3. Oke, Y3 kita cek dulu. Berarti 3 kali 3 ditambah 2. Berarti kita dapatkan, 3 kali Y2 ya. 3 kali Y2 ditambah 2. Y2-nya tadi 5, maka kita punya 3 dikali 5 tambah 2. Hasilnya sebesar 17 ya. 17. Oke, kita cek lagi Y4. Berarti 3 kali Y3 ditambah 2. Berarti 3 dikali 17 ditambah 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 53. Ya, kita dapat 53. Terus Y5. Berarti 3 dikali Y4 ditambah 2. Sama dengan, kita masukkan 3 dikali 53 ditambah 2. Sama dengan, 3 kali 53 itu sama dengan 159. 159 ditambah 2 hasilnya 161. Oke. Kalau kita lihat, ternyata Y1, Y2, tadi Y2-nya 4, 5, Y1-nya 1, Y3-nya 17, Y4-nya 53, Y5-nya itu 161, itu mereka adalah bilangan prima ya. Semuanya yang kita lihat adalah bilangan prima, teman-teman. Nah, jadi bisa kita... Oh iya, kita lihat ada 161 nih. 161 kalau kita perhatikan baik-baik ya. 161 kalau saya bagi dengan 7, ya. 161 dibagi 7. Oke, jadi jangan disimpulkan dulu ya. 2 kali 7, 14. Sama dengan... Nah, kita kurangin hasilnya 21. Nah, 21 dikali 27 dikali berapa hasilnya 21? 23. Oh, ternyata kita dapatkan. Ternyata 161 ini bukan bilangan prima, teman-teman. Karena 161 bisa kita dapatkan dengan cara 7 dikali 23 ya. Ini bisa kita dapatkan dari 7 kali 23. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak semua YN di sini merupakan bilangan prima ya. Tidak semua YN di sini bilangan prima. Karena kita sudah dapatkan suku kelima itu bukan prima. Jadi pernyataan 2 kita salahkan ya. Oke, sip. Lanjut di pernyataan ketiga. YN tambah 1 dikurang YN lebih dari 2. Oke, kita coba. Pernyataan 3 katanya, YN tambah 1, jadi selisih antara suku N tambah 1 dengan suku sebelumnya, itu lebih dari 2. Nah, kita lihat bahwa YN tambah 1 kan kita dapatkan dengan cara 3YN tambah 2 ya. 3YN tambah 2. Terus kita kurangi YN. Kita kurangi YN. Kita lihat bahwa 3YN dikurang YN hasilnya 2YN. YN tambah 2. Oke, kita lihat bahwa semua nilai YN di sini dari 1, Y sama dengan 1, 1, 5, 17, 53, itu semuanya bilangan positif, teman-teman. Ya. Maka kalau kita substitusi, pasti nilainya akan lebih dari 2 ya. Nilainya pasti lebih dari 2 nih. Nah, maka demikian pernyataan 3 juga benar ya. Oke. Pernyataan 3 benar. Oke, terus pernyataan 4. Kita lihat. Katanya, YN pangkat 2 dikurang 1 merupakan bilangan ganjil untuk setiap bilangan asli N. Oke, katanya merupakan bilangan ganjil, teman-teman. Nah, kita ambil saja deh Y2 deh.
kita ambil Y2. Y2 pangkat 2 dikurang 1. Y2-nya kan itu tadi hasilnya 5 ya. 5 pangkat 2 dikurang 1. 5 pangkat 2 berapa? 25. 25 dikurang 1, 24. Apakah 24 ini merupakan bilangan ganjil? Ternyata bukan. Ya, 24 ini sudah jelas genap ya. Atau kita bisa tulis bukan ganjil ya. Nah, maka pernyataan 4 itu salah teman-teman ya. Kita menemukan satu suku yang ternyata hasilnya genap ya. Oke, jadi jawaban soal ini adalah Charlie. Oke, tadi saya melihat di kolom komentar ada yang jawab C ya. Wah, keren banget nih. Oke, semoga yang jawab C ini semakin lancar persiapan UTBK-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan di screenshot dulu hasilnya, maka kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, diberikan suatu barisan bilangan A1, A2, A3 yang memenuhi persamaan sebagai berikut. AN tambah 1 sama dengan 3 kali AN dikurang 2 kali AN kurang 1. Oh, ini sudah naik lagi levelnya nih soalnya. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan 3 suku ya. Jadi kita melibatkan ada suku AN tambah 1, ada AN sama AN kurang 1 ya. Untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Oke, ingat baik-baik, N-nya itu harus lebih dari sama dengan 2. Dengan diketahui A1 sama dengan 4 dan A2 sama dengan minus 1. Berdasarkan informasi yang di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Oke, jadi kita disuruh menentukan apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kita sudah ketahui A1-nya sama dengan 4. A2-nya sama dengan minus 1. Oke, dengan demikian, kita bisa pastikan kita akan bisa mendapatkan suku kelima atau A5. Caranya ya, temukan dulu A4 dengan A3-nya dulu ya. Oke, kita coba. Di sini ya, kita ambilnya di sini. Jadi kalau kita mau cari suku kelima, itu kita dapatkan dengan cara, ya berarti 3 kali A4, atau 3 kali A3, dikurang, A4 ya, 3 kali A4 dikurang 2 kali A3. Oke, ini. Ya. Nah, sekarang kita harus mencari dulu suku keempat dan suku ketiganya ya. Sekarang kita lihat suku keempatnya kita cari dengan cara, ya saya pisahkan dulu ya. Suku keempatnya kita dapatkan dengan cara A4 sama dengan, ya seperti rumus T kursif tadi. 3 kali A3 dikurang 2 kali A2. Ternyata kalau kita mau cari suku keempat, ya harus dapat suku ketiga sama suku kedua. Suku kedua sudah ditemukan, tapi suku ketiganya belum. Oke, berarti tugas kita cari suku ketiga ya. Nah, suku ketiga didapatkan dengan cara 3 kali suku kedua dikurang 2 kali suku ke-1 ya. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah dapatkan suku keduanya itu minus 2. 3 kali minus 2 dikurang, suku minus 1 ya, maaf, minus 1. 3 kali minus 1 dikurang 2 kali A1-nya adalah 4, 2 kali 4. Maka kita punya 3 kali minus 1 itu minus 3, 2 kali 4, 8, minus 3 dikurang 8, minus 11. Oke, jadi kita sudah dapatkan suku ketiganya adalah minus 11 ya. Sekarang kita lanjut mencari suku keempatnya yang tadi nih. Oke, kita lanjut ya di sini.
Saya hapus dulu yang ini. Nah, berarti kalau kita cari suku keempatnya, tadi dengan cara 3 kali suku ketiga dikurang 2 kali suku kedua. Suku ketiganya tadi sebesar minus 11, dikurang 2 kali suku kedua, minus 1. Maka kita punya minus 33 ditambah 2, hasilnya minus 31 ya. Jadi kita sudah dapatkan suku keempatnya, minus 31. Dengan demikian, kita bisa menemukan suku kelimanya, yang ini menjadi 3 dikali suku keempat, minus 31, dikurang 2 kali suku ketiga, minus 11. 3 dikali minus 31 itu minus 93. Minus 2 dikali minus 11 itu 22. Maka minus 93 ditambah 22 sama dengan minus 71. Ya. Minus 71. Oke. Ternyata kita dapatnya minus 71, teman-teman. Bukan minus 61. Dengan demikian, pernyataan 1 kita salahkan ya. Oke, kita salahkan. Oke. Terus pernyataan 2, suku ke 2024 dikali suku 2025 merupakan bilangan ganjil. Sekarang kita perhatikan baik-baik, teman-teman. Sebenarnya pengerjaan yang ini tuh bisa memberikan informasi mengenai pernyataan 2. Kita lihat bahwa suku pertamanya itu 4, suku keduanya minus 1, terus suku ketiganya minus 11. Suku keempatnya tadi minus 31, suku kelimanya minus 71. Nah, ternyata yang kita dapatkan semua, selain suku pertama, itu seterusnya dari suku kedua sampai seterusnya itu suku ganjil, teman-teman ya. Suku ganjil. Maka bisa kita simpulkan suku ke 2024 dan suku ke 2025 itu juga suku ganjil. Ganjil dikali ganjil hasilnya ganjil ya. Ganjil kali ganjil hasilnya ganjil ya. Bukan ganteng guys ya, ganjil ya. Nah, maka pernyataan 2 benar. Oke. Terus di pernyataan terakhir, AN tambah 1 dikurang AN kurang 1 merupakan kelipatan 5. Oke, kita coba lihat dulu. AN tambah 1 dikurang AN kurang 1 merupakan kelipatan 5. Di sini kita lihat AN tambah 1 kan kita rumuskan seperti ini. 3AN dikurang 2 dikali AN kurang 1. Terus kita kurangi dengan AN kurang 1. Oke. Maka kita punya sebesar 3AN dikurang minus 2AN min 1 dikurang AN min 1, ya sama dengan minus 3AN ya. Minus 3AN min 1. Nah, ternyata kita dapatkan ini hasilnya adalah 3 kali AN dikurang AN min 1. Di sini kita memiliki perkalian 3 ya, koefisien 3, maka bisa kita keluarkan. Gitu. Oh, ternyata ini kelipatan 3, teman-teman ya. Oke. Oke, atau kita coba lagi deh, memastikan lebih lanjut. Dari kita mengurangi langsung suku ketiga dengan suku ke-1. Suku ketiga tadi berapa sih? Minus 11. Kita kurangi dengan suku keempat. Suku ke-1 ya. Minus suku ketiga dengan suku ke-1. Oke, saya tuliskan. A3 dikurang A1. Kita punya minus 11 dikurang 4. Oke, di sini dapatnya minus 15, teman-teman ya. Ini kelipatan 3, juga kelipatan 5. Saya coba lagi deh. Suku keempat dikurang suku kedua. Tadi suku 4 kita dapatkan itu minus 31. Dikurang suku keduanya tadi minus 1. Maka kita dapatnya minus 30.
Oke, lanjut lagi kalau suku kelima dikurang suku ketiga. Suku kelima tadi dapatnya minus 71. Dikurang suku ketiganya tadi minus 11. Maka kita dapatkan sebesar minus berapa itu? 60 ya? Oke, minus 60 teman-teman. Dan ternyata melalui percobaan seperti ini kita dapatkan bahwa semuanya ternyata kelipatan 5 teman-teman. Oh, ini tadi kan kalau kita lakukan secara umum ini apa sih namanya? Kelipatan 3 doang. Oh, ternyata kalau kita masukkan beberapa sampel ini, ternyata dia kelipatan 5 juga ya. Kelipatan 3 sekaligus kelipatan 5. Nah, maka demikian bisa kita nyatakan bahwa pernyataan 3 ini benar ya. Jadi jawabannya adalah SBB, salah benar benar. Oke, untuk nomor 3. Gimana? Kita coba lihat kolom komentar apakah ada yang menjawab sama SBB? Oh, kayaknya tidak ada ya. Belum ada yang bisa jawab ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, karena sudah dijelaskan ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Oke. Sip. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut di soal selanjutnya. Oke, silakan di screenshot dulu. Dan saya akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut. Suku-suku barisan A1, A2, A3 memenuhi A2 sama dengan minus 1, A3 sama dengan 2, dan AN tambah 2 sama dengan 2 kali AN tambah 1 dikurang AN. Untuk setiap bilangan asli N. Yang ditanyakan nilai A4 tambah A1 adalah titik-titik-titik. Oke, kita ambil dulu nih informasi yang sudah diketahui. Pertama, A2-nya minus 1, A3-nya 2, terus AN tambah 2 sama dengan AN tambah 1 dikurang AN. Ternyata kita melibatkan 3 suku ya, 3 suku yang berurutan. Di sini yang ditanyakan A4 ditambah A1. Berarti kita harus mencari satu-satu nih. A4 berapa, A1 berapa ya? Oke, kita coba cari A4. A4 kita dapatkan dengan cara, ya langsung saja masukkan tuh. A4 sama dengan 2 dikali A3 dikurang A2. Ya. Kalau kita lihat kan 4 itu dapatnya dari 2 tambah 2. Ya, berarti kita bisa libatkan 2 tambah 1, 3 ya. Suku ketiga dikurang suku kedua ya. 2 kali suku ketiga dikurang suku kedua. Langsung substitusi saja. A3-nya tadi 2. 2 dikali 2 dikurang A2-nya itu minus 1. Maka kita dapatkan hasilnya 5 ya. 2 kali 2, 4 dikurang minus 1. Min ketemu min plus. 4 tambah 1 jadi 5. Sekarang kita pindah ke A1 berapa tuh? A1. A1, berarti kan kalau kita mau cari A1, kita tulis persamaan ini dari A3 dulu ya. Jadi kita tulisnya A3 sama dengan 2 dikali A2 dikurang A1 ya. Kak, kenapa harus A3, Kak? Karena ya kan nilai N tambah 2 sama dengan 3 kan N-nya 1 nih. Nah, karena kita mau cari A1, ya kita tulis aja seperti ini. Kita substitusi A3-nya tadi berapa? 2 sama dengan 2 dikali minus 1 dikurang A1. Berarti 2 sama dengan minus 2 dikurang A1 ya. Jadi kita dapatkan, ini saya pisahkan dulu ya. A1-nya sama dengan, ya minus 2 dikurang 2 ya. Minus 2 dikurang 2. Hasilnya adalah minus 4. Oke. Jadi kita sudah dapatkan semua nih. A4-nya sama dengan 5. A1-nya sama dengan minus 4. Tinggal kita operasikan. Dijumlahkan ya. Berarti 5 ditambah minus 4. Hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya adalah Charlie ya. Oke, sip.
Coba kita lihat deh kolom komentar, apakah ada yang menjawab sama? Wih, keren. Oh, kok tiba-tiba ada E? Wih, ada satu sekolah menjawab C. Keren. Nah, mantap, mantap, mantap. Oke, memang nih teman-teman SMA se-Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat luar biasa ya dalam mempersiapkan UTBK-nya. Jadi, tetap semangat ya. Oke? Nah, oke, silakan screenshot bagi yang mau dapatkan jawabannya dulu, mau tahu pembahasannya. Kita akan lanjut di soal selanjutnya. Oke. Oh ya, terlewat. Nah, sekarang kita masuk di soal kelima. Suku-suku barisan A1, A2, A3 memenuhi A4 sama dengan 0, A6 sama dengan minus 2, dan AN tambah 2 sama dengan 2AN tambah 1 dikurang AN untuk setiap bilangan asli N. Yang ditanyakan A3 tambah A5 ya. Oke, berarti kita sudah ketahui A4-nya 0, A6-nya minus 2. Terus kita punya rumus rekursifnya itu AN tambah 2 sama dengan 2 dikali AN tambah 1 dikurang AN. Yang ditanyakan A3 tambah A5. Oke, teman-teman, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kita lihat bahwa rekursifnya ini dia melibatkan 3 suku yang berurutan. Misalkan nih, kita mau cari suku ketiga. Berarti kan kalau bukan kita libatkan suku keempat dan suku kedua, bisa kita libatkan suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau suku kelima, ya bisa kita libatkan suku keenam, suku kelima, suku keempat. Ya. Nah, sekarang yang mending kita cari suku kelima dulu. Suku kelima, kita tulis ya. Dari rumusnya ini kan kalau kita mau suku kelima muncul, kita libatkan suku keenam ya. Berarti A6 sama dengan 2 kali A5 dikurang A4. Nah, kenapa kita mulainya dari A6, A5 ini? Soalnya itu A5 kan kita libatkan suku keenam dan suku keempat, yang dimana nilainya itu sudah ada. Jadi kita bisa menemukan suku kelima dengan mudah. Ya berarti langsung saja. Suku keenamnya itu minus 2. Sama dengan 2 dikali suku kelima dikurang 0. Oke. Maka kita dapatkan 2. Oh ya, A5-nya sama dengan, langsung saja ya. Minus 2 dibagi 2. Hasilnya adalah minus 1. Oke, kita sudah dapatkan suku kelimanya. Sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita cari suku ketiga. Nah, suku ketiga ini bisa kita dapatkan dengan melibatkan suku kelima dan suku keempat, ya. Karena kebetulan suku kelima sudah didapat nih. Oke, kita lanjut. Suku ketiga kita dapatkan dengan cara, ya, tulis suku kelima sama dengan 2 kali suku keempat dikurang suku ketiga. Oke. Suku kelimanya tadi minus 1 sama dengan 2 dikali suku keempatnya tadi 0. Ya, 2 kali 0 dikurang suku ketiga. Maka kita dapatkan minus 1 sama dengan 2 kali 0, 0. 0 kurang 3, ya minus A3. 0 kurang A3, ya minus A3 ya. Nah, karena sama-sama minus, kita bisa abaikan minusnya. Maka kita punya A3 sama dengan 1 ya. Oke, kita sudah dapatkan A3-nya sama dengan 1. A5-nya sama dengan minus 1. Maka kalau kita jumlahkan, ya 1 ditambah minus 1. Hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, akhirnya kita mendapatkan jawaban B ya, baru-baru nih. Oke, kita lihat di kolom komentar apakah mendapatkan jawaban yang sama. Oke, dapat B ya guys ya. Waduh, ada yang jawab nggak apa-apa ya. Harusnya B ya teman-teman. Oke, B. Oh, keren. Sip. Oke, semakin terasa ya kemampuannya di bagian rekursif ini ya. Memang rekursif ini sangat menyenangkan teman-teman. Sangat mudah ya. Soalnya ya
perhitungannya sederhana. Tinggal mencari tahu strategi supaya mendapatkan suku-suku tersebut ya. Oke, kita lanjut di nomor 6. Oke, suku-suku barisan A1, A2, A3, dan seterusnya memenuhi A1 sama dengan minus 1, A3 sama dengan 1, dan AN tambah 1 didapatkan dengan cara AN dikali AN tambah 2 untuk setiap bilangan asli N. Yang ditanyakan nilai dari A2 dikali A4. Oke, kita langsung saja. Kita punya A1 sama dengan minus 1, A3 sama dengan 1, terus rekursifnya ini kita dapatkan dengan cara AN tambah 1 sama dengan AN dikali AN tambah 2. Jadi, suku AN tambah 1 itu didapatkan dengan cara perkalian suku sebelumnya dan suku setelahnya. Ya, suku sebelumnya dan suku setelahnya. Berarti, kalau kita mau cari suku kedua, ya bisa kita dapatkan dengan cara kita kalikan saja nih. Suku kedua itu didapatkan dengan cara, ya kalikan saja suku sebelumnya, berarti suku pertama, dengan suku setelahnya. Ya, A3. Oke. Maka kita dapatkan minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Oke. Terus A4. A4 gimana Kak cara dapatnya? Ya sama juga. A4 kita dapatkan dengan cara kita kalikan suku sebelumnya A3 dikali suku setelahnya A5. Kak, suku kelima kan tidak ada. Oh, berarti kita coba strategi yang lain nih. Berarti kalau misalkan nih, kalau saya mau mencari suku ketiga, berarti saya dapatkan dengan cara ya kalikan suku sebelumnya dan suku setelahnya. Nah, ini bisa pakai ini ya. Oke. Karena kebetulan A5 kan belum diketahui. Sedangkan kalau kita pakai ini, suku ketiga sudah diketahui, suku kedua juga sudah diketahui, ya. Maka kita bisa dapatkan suku keempat sama dengan ya suku ketiga dibagi suku kedua. Suku ketiga tadi berapa? 1. Suku kedua tadi minus 1. Berarti 1 dibagi minus 1 hasilnya minus 1. Jadi kita sudah dapatkan nih. Suku keempatnya adalah minus 1. Suku kedua juga hasilnya minus 1. Maka hasil perkaliannya adalah ya minus 1 dikali minus 1. Hasilnya adalah 1. Oke, berarti jawabannya adalah delta ya. Sip. Oke, gimana teman-teman? Kita lihat. Oke, delta. Oke, mantap ya. Keren. Akhirnya di kolom komentar ada yang benar semua ya. Sudah tidak ada yang salah di sini. Jadi gitu ya strategi dalam mencari suku rekursif ya. Oke, kita coba lihat soal selanjutnya. Bagaimana? Ya mungkin bisa jadi latihan buat kalian ya. Nah, bisa lihat di sini. Oke, silakan di screenshot. Oke, terus yang ini bisa juga jadi bahan latihan kalian. Terus satunya. Oke, ini. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga dalam hari ini teman-teman terus diberi kesehatan dan terus diberi kebahagiaan dalam proses pembelajarannya ya. Oke, kata-kata hari ini adalah saya tidak punya pundak untuk disandarkan, tapi kita punya Tuhan yang selalu mendengar setiap permasalahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.